Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan Waalaikum- melaksanakan praktik coaching demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Sri Wulan Muladasasiwi, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 4 Jayapura, Kota Jayapura. Saya Rita Aritonang, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 12, Kota Jayapura. Saya Kota Wahyudi dari Negeri Kota Raja, CGP Angkatan 11 Kota Jayapura. Di sini saya berperan sebagai coach. Ya, saya berperan sebagai observer. Dan saya berperan sebagai coach. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kodrat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ziwi. Bagaimana kabarnya, Pak Kodrat? Alhamdulillah baik. Ibu Ziwi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Kemudian, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut nantinya akan merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ya Bapak yang akan saya tanyakan tentang kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi mana sih yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Potensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Demikian Ibu. Oke, kemudian terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bapak dalam proses ini coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oke, baiklah Pak. Demikian dulu ya observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Siwi atas kesempatannya. Sama-sama Pak, silahkan dilanjutkan coachingnya. Selamat sore Ibu Rita. Iya, selamat sore Pak Kodrat. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Baik Pak, puji syukur saya sehat. Pak Kodrat bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Dengar-dengar Ibu Rita ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kodrat ini. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Terus apa yang mau disampaikan ini Bu? Iya Pak, begini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah ini Pak. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ini kok nggak ada perubahan ya. Penyampaian materi itu yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat.
Tapi guru-guru di sekolah ini tidak mau terjadi perubahan. Ya, jadi mengandalkan metode konvensional saja, sehingga Hmm. pembelajaran itu jadi kurang bervariatif, Pak. Jadi begitu tuh, Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Rita adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya, Ibu? Iya, betul, Pak. Kurang bervariatif. Baik itu dari medianya ataupun model pembelajarannya, masih model yang lama gitu, Pak. Oh, iya, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nanti apa yang ini Bu Rita dapatkan? Iya, Pak, dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, Pak. Oke, jadi yang Ibu Rita harapkan ini adalah adanya perubahan ya, Bu. Kira-kira Iya. perubahan apa yang Ibu Rita ingin lihat atau ingin Ibu dapatkan? Ini Pak, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model, ataupun media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya kan Pak, bisa kita menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran, misalnya Quizzes yang sedang marak-marak ini Pak. Kemudian bisa juga menggunakan slide PowerPoint atau mungkin Canva. Jadi kalau mengandalkan metode ceramah itu nggak usah gitu, jadi pembelajarannya itu menjadi lebih variatif gitu, Pak. Oke, dari yang Ibu baru saja sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan berbagai variasi metode, model, atau media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu, dan itu kita anggap di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Rita sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih ada di level 5 sih, Pak, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya itu agak sulit. Jadi mungkin di level 5 sih, Pak. Oke, di level 5 jadi ya. Jika di kondisi sekarang ini kira-kira bisa ditingkatkan lagi agar terkait adanya perubahan yang lebih variatif seperti itu, kira-kira targetnya nanti ke level berapa meningkatnya itu? Oh iya, mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 ya, Pak, ya. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit sih, mengingat guru-guru kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan, Pak. Oke, jadi dari level 5 naik ke level 7 ya Bu. Iya. Kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu andalkan, Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya saya juga masih berpikir ya, Pak, ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara mungkin face to face gitu, kayak gitu, Pak. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya. Kira-kira Iya. selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Rita terapkan? Bisakah teman-teman itu nyaman gitu dengan penyampaian dari Ibu nanti? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dengan kepala sekolah, mungkin untuk membuat semacam kegiatan, apa itu, pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru. Ya, mungkin dalam hal penyampaian materi pembelajaran, menggunakan media-media yang bervariatif gitu, Pak. Oh iya baik. Berarti Ibu Rita ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Bu ya. Nah, Iya, Pak. dari kegiatan-kegiatan ini kira-kira Ibu Rita merasa lebih nyaman atau bisa lebih cepat realisasi yang mana? Sepertinya yang mentoring itu, Pak. Karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop,
perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian kan pasti ada biayanya, Pak, ya. Jadi harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang saya pilih itu, yang saya nyamannya itu adalah menjadi guru mentoring gitu, Pak. Oke, berarti mentoring ya Bu ya. Iya, Pak. Kira-kira kegiatan mentoring ini akan Ibu lakukan memerlukan dukungan atau bantuan dari siapa? Ada sih, Pak, sebenarnya. Nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah, atau mungkin memang yang ahli IT gitu ya, guru informatika, atau yang menggunakan pembelajaran-pembelajaran yang sudah bervariatif gitu. Misalkan, di sekolah itu ada ide, atau juga nanti minta, bantuan gitu dari guru yang lain, Pak. Hmm. Oke, berarti Bu Rita ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi Bu ya, dengan rekan-rekan kerja Ibu. Kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentoringnya ini? Mudah-mudahan secepatnya sih, Pak, mungkin minggu depan. Berarti kemungkinannya itu mungkin minggu depan ya saya lakukan. Jadi saya, mungkin koordinasi dulu ya, bagaimana berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Oke, Bu Rita, bagus sekali Bu ini. Kira-kira Bu Rita mendapatkan apa dari percakapan kita hari ini? Apa ya sih yang Ibu Rita dapatkan? Iya, Pak. Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya, Pak, ya, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu atau berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah yang memang mempunyai keahlian gitu, Pak, di bidangnya dalam pemanfaatan, media pembelajaran. Oke, alhamdulillah Ibu Rita sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih variatif ya. Oke, Iya. saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya Ibu Rita setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari eh, kesempatan yang lain. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu Rita untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan-rekannya bisa berjalan dengan baik. Iya, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung hubungi saya saja ya Bu ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Oke, begitu saja Bu Rita. Selamat sore. Iya, selamat sore, Pak. Assalamualaikum Pak Kodrat. Waalaikumsalam, Siwi. Ya, Pak Kodrat, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Rita, bagus sekali. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak Kodrat. Menurut saya sebagai observer, terlebih tadi saat proses coaching, tadi kegiatan Pak Kodrat sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Rita, sehingga Bu Rita bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan?
potensi yang ingin saya lakukan, yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian praktik coaching dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Salam guru Terima penggerak, kasih. tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Menggerakkan.